Malam sunyi menyelimuti desa tua yang terletak di ujung hutan jati, tempat di mana waktu seolah enggan bergerak. Hanya suara angin yang menderu pelan dan lolongan anjing di kejauhan yang menemani malam itu. Warga desa itu hidup dalam bayang-bayang cerita lama, kisah tentang sesosok makhluk menakutkan yang mereka sebut dengan pocong. Tak seorang pun berani menyebut namanya keras-keras. Mereka lebih sering menyebutnya yang terbungkus atau yang meloncat dari tanah. Kisah ini telah menghantui generasi demi generasi, dan asal-usulnya tak kalah mencekam dari sosoknya. Konon, di zaman dahulu, hidup seorang pria bernama Mbah Raji, seorang dukun tua yang tinggal sendiri di pinggir desa. Ia dikenal pendiam, namun tutur katanya dipercaya sebagai ucapan bertuah. Suatu hari, Mbah Raji meninggal secara mendadak. Tak ada yang tahu penyebab kematiannya. Mayatnya ditemukan membiru di depan gubuknya, dengan mata terbuka, seolah menatap sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Warga desa dengan tergesa-gesa menguburkannya. Namun, dalam proses itu, satu hal terlupakan. Tali pocongnya tidak dilepas. Menurut kepercayaan kuno, ikatan kain kafan yang membungkus jasad harus dibuka setelah 40 hari kematian. Jika tidak, arwah yang belum tenang akan terjebak dalam tubuhnya sendiri. Tak mampu pergi ke alam baka, ia akan bangkit, berbalut kafan, tanpa suara, tanpa jiwa, hanya dendam. 40 hari setelah kematian Mbah Raji, malam itu angin tak lagi berhembus. Sunyi yang tidak wajar menyelimuti desa. Anjing-anjing menggonggong ke arah kuburan tua, dan warga mulai mendengar suara dus, 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 seperti sesuatu yang meloncat pelan namun mantap di tanah yang becek. Ada yang bersumpah melihat sosok putih melayang di antara pohon jati. Mukanya gosong, matanya merah menyala, tubuhnya masih terikat kain kafan yang menghitam oleh tanah basah. Pocong itu telah bangkit. Seiring waktu, penampakan itu tidak hanya berhenti di malam ke-40. Sosok pocong muncul berulang kali, melompat di jalan setapak saat orang pulang dari masjid, berdiri diam di sudut kamar, orang yang sedang sakit, atau duduk di atas atap rumah sambil menatap tajam ke jendela. Beberapa orang yang nekat menatap matanya dikabarkan menjadi gila. Seorang pemuda ditemukan mengigau di ladang dengan mata memerah dan tubuh gemetar. Ia hanya bisa berkata, kafan itu belum dibuka. Dia marah, dia marah. Dalam mimpi-mimpi buruk para warga, pocong bukan hanya datang dengan wajah rata dan mata bolong tertutup kapas, tetapi juga menyemburkan cairan hijau dari mulutnya. Tubuhnya penuh belatung, dan tangannya yang dingin mencengkeram leher mereka. Pocong tidak hanya menjadi kisah ketakutan, tetapi juga simbol dari luka yang tak selesai, dendam yang tak terucap, dan ritual yang diabaikan. Ia hadir sebagai bentuk protes dari kematian yang tidak sempurna, bukan hanya karena kafan yang terikat, tetapi karena jiwa manusia yang diabaikan setelah kematiannya. Masyarakat percaya bahwa pocong tidak akan datang jika seseorang dikuburkan dengan benar. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika ada yang lupa atau sengaja mengikatkan tali terakhir itu dengan maksud buruk? Di layar lebar, pocong digambarkan beragam. Ada yang lompat-lompat seperti boneka rusak, ada yang melayang tanpa suara, ada pula yang keluar dari dalam lemari, dari bawah ranjang, bahkan muncul dari balik pintu kamar mandi. Entah bagaimana, setiap representasi selalu menimbulkan sensasi ketakutan mendalam. Namun, di balik layar film, masyarakat tahu bahwa cerita ini bukan sekadar fiksi. Pocong adalah bentuk nyata dari mitos yang hidup di tengah mereka.
Ia hadir dalam cerita nenek, diungkap pelan-pelan saat listrik padam, dan dibisikkan dari telinga ke telinga saat suara jangkrik makin nyaring. Kini, setiap kali seseorang meninggal, para tetua desa akan memastikan satu hal, membuka tali pocongnya di malam ke-40. Mereka melakukannya bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai bentuk penghormatan agar arwah tidak terperangkap. Karena mereka tahu, ketika seseorang mati dalam keadaan terikat, bukan hanya tubuhnya yang terkubur, tetapi juga jiwanya yang tertahan. Dan ketika malam sunyi, langit tak berbintang, dan angin tak bergerak, kau mungkin akan mendengar suara pelan di luar jendela. Dus, dus, dus. Dan saat itulah, jangan lihat keluar, jangan buka jendela, dan jangan pernah abaikan ikatan terakhir. Apakah kau masih berani berjalan sendirian melewati kuburan setelah tengah malam?